untuk laki-laki, maka khilaf di kalangan para ulama tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki ya. Tentunya kalau kita membahas panjang lebar, tetapi intinya ada secara umum 3 pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan salat berjamaah di masjid adalah fardu ain. Kemudian ada yang mengatakan salat berjamaah di masjid adalah fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mengerjakan, maka yang lain tidak wajib lagi. Yang ketiga ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Terlepas dari mana pendapat yang lebih kuat, apakah wajib atau fardu kifayah ataukah sunnah muakkadah, maka seorang hendaknya tidak meninggalkan salat berjamaah. Meskipun ya pendapat yang kita lebih condong akan pendapat tersebut ya adalah salat berjamaah hukumnya wajib kecuali bagi yang beruzur. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan salat berjamaah di masjid hukumnya wajib ya, yaitu tatkala berperang Allah perintahkan untuk salat khauf ya. Untuk salat khauf sebagaimana dalam Al-Quran ya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat faltakum ta'ifatun, dan seterusnya ya. Allah menyuruh orang sedang berperang tetap salat berjamaah. Kalau dalam kondisi berperang saja tetap Allah suruh salat berjamaah, bagaimana lagi dalam kondisi aman? Bagaimana lagi dalam kondisi aman? Ini dalil menguatkan bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Kemudian Allah juga berfirman warka'u ma'ar raki'in ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Apakah titik? Tidak. Ada tambahan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk yang lain lagi di mana? Di masjid. Seandainya tidak wajib ke masjid, hanya cukup salat fardu di rumah, maka Allah akan makan wa aqimus shalah, selesai. Dirikan salat tanpa harus di masjid. Tetapi tatkala datang perintah setelahnya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan kalau kita ingin melaksanakan perintah ini, rukuklah bersama orang yang rukuk, maka mau tidak mau kita harus pergi ke masjid. Ini isyarat bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Demikian juga di antara dalil ya tentang salat berjamaah wajib dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'dhi salawat. Sungguhnya Nabi mengecek ada sebagian orang yang tidak hadir di salat berjamaah dalam sebagian salat. Faqada nasan itu ada sebagian orang Nabi lihat. Nabi karena setelah salat Nabi biasanya balik sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Jamaah. Ternyata ada sebagian yang tidak hadir. Faqala, maka Nabi berkata, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku berkeinginan untuk nyuruh orang jadi imam, bukan saya jadi imam. Adapun saya tidak usah jadi imam. Buat apa? Kenapa Nabi tidak jadi imam? Tsumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian saya pergi menuju kepada orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Fa amuru bihim fayuharraku alaihim ya. Bihuzamil hatabi buyutahum, dan aku perintahkan orang-orang untuk membakar rumah-rumah mereka karena mereka salat di rumah, tidak salat apa berjamaah. Dan ini tegas banget bahwasanya Nabi sampai mengatakan aku ingin bakar rumah orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Ini juga menguatkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Kemudian juga di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan salat berjamaah wajib di masjid ya adalah kisah seorang sahabat ya Ibnu Ummi Maktum atau yang lainnya ya, di mana ada seorang buta datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya orang yang menuntunku menuju ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baiti. Maka dia minta rukhsah, minta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa salat di rumahnya. Farakhkhasa lahu, maka Nabi izinkan, ini orang enggak punya orang lain untuk hantar dia ke masjid, maka Nabi izinkan. Falamma walla, tatkala dia balik, da'ahu, Nabi panggil. Faqala hal tasma'un nida' bis salat, apa kau dengar
azan dikumandangkan? Qala na'am, kata dia iya, kata Nabi fa'ajib. Ya, silakan engkau harus memenuhi panggilan azan tersebut. Ya, la ajidu laka rukhsah, dalam sebagian riwayat aku tidak menemukan keringanan bagimu. Bayangkan ini orang buta, kalau dia mampu untuk ke masjid, maka tetap wajib ke masjid. Bagaimana lagi dengan orang yang bisa melihat seperti kita semua, ya. Ini juga menguatkan bahwasanya ya, orang yang buta saja hendaknya datang ke masjid, apalagi orang yang tidak buta. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man sami'an nida falam ya'tih fala salata lahu." Barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan lantas dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya. Illa min uzur, kecuali ada uzur. Artinya orang yang salat di rumah padahal dia dengar azan dikumandangkan tanpa uzur, maka dia berdosa. Bahkan Nabi mengatakan fala salata lahu, tidak ada salat baginya, yaitu dia meninggalkan salah satu kewajiban. Salatnya sah, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena kewajibannya harusnya dia salat berjamaah di masjid. Kemudian ini pendapat tegas dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, meriwayatkan sebagian dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Mas'ud, perhatikan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu an salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu au maridun. Sungguh aku melihat kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun ketinggalan salat berjamaah kecuali dia seorang yang munafik, maklumun nifaq, yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Ya, dia tidak biasa, orang munafik tidak hadir. Ya. Orang munafik tidak hadir. Atau seorang yang sakit, maka dia tidak hadir berjamaah. Ya. Kemudian beliau berkata, ya, in kanal maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya salata. Sungguh orang yang sakit terkadang dipopoh oleh dua orang agar dia bisa hadir di masjid. Ya, begitu semangatnya mereka salat berjamaah. Ya. Meskipun sakit, semangat untuk ke masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Rasulullah sallam 'allamana sunanal huda." Sungguhnya Nabi telah mengajarkan kepada kita petunjuk-petunjuk kebenaran. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Dan di antara petunjuk-petunjuk Nabi adalah salat di masjid yang di situ dikumandangkan azan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, perhatikan kata Ibnu Mas'ud, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi muslim, falyuhafiz ala haula'i shalawati haitsu yunada bihinna. Maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu di masjid di mana diserukan salat tersebut, yaitu dikumandangkan azan. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunanal huda, itu petunjuk-petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan menjalankan salat 5 waktu di masjid termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Dan ini dalil Ibnu Mas'ud memandang salat berjamaah wajib di masjid. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau kalian salat di rumah kalian tidak ke masjid, sebagaimana orang yang ini yang tidak salat ini salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Ini dalil yang tegas bahwasanya Ibnu Mas'ud memandang salat berjamaah di masjid hukumnya apa? Wajib. Ya. Oleh karenanya tidak diriwayatkan Nabi sekalipun tidak pernah Nabi salat di rumah. Nabi selalu salat berjamaah. Seandainya dia tidak fardu ain, tidak wajib, mungkin Nabi pernah contohkan sesekali Nabi tidak salat di masjid, sesekali Nabi salat di rumah. Tapi selama itu Nabi selalu salat di masjid. Bahkan Nabi SAW ketika sakit tetap semangat pergi ke masjid. Waktu Nabi sakit, beliau meninggal dunia, maka Nabi SAW tanya, apa asolan nas, apakah orang sudah salat? Belum, semuanya nunggu engkau ya Rasulullah. Rasulullah membangkit, Rasulullah enggak kuat, Rasulullah pingsan, enggak kuat. Kemudian Rasulullah sadar, orang sudah salat belum? Belum, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian minta diambilkan air, kemudian Rasulullah SAW mandi, kemudian berwudu supaya segar kembali, mau berangkat pingsan lagi. Para sahabat enggak ada yang berani salat nunggu. Setelah Nabi bertanya, apakah orang sudah salat? Belum, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah pingsan, masih tetap ingin ke masjid. Maka Rasulullah SAW berusaha lagi, pingsan lagi, sampai akhirnya Rasulullah tidak mampu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakr falyusalliya
bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Ya, karena Nabi tidak mampu. Tapi lihat bagaimana semangat Nabi untuk solat berjamaah ya. Tentunya saya katakan ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu berjamaah tapi tidak harus di masjid, di rumah boleh. Tapi ini semua adalah khilaf dan pendapat banyak. Namun saya lebih condong bahwasanya solat berjamaah wajib di masjid kecuali ada apa? Uzur. Dan ini zahir dari pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Tadi Nabi orang buta minta uzur, Nabi tidak kasih. Nabi bercita-cita untuk membakar rumah-rumah orang yang solat di rumah, tidak di masjid. Lalu bangun masjid buat apa kalau orang solat di rumah? Buat apa panggil azan kalau tidak didatangi azan tersebut? Ya. Kemudian tadi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya solat berjamaah hukumnya wajib.